Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang polinomial bagian 3, yaitu tentang pembagian suku banyak. Dalam menentukan pembagian suku banyak ini ya, kita akan menggunakan cara Porogapit yang dulu sudah kita pelajari di zaman SD. Selanjutnya adalah skema Horner biasa dan skema Horner Kino. Masing-masing akan kita bahas dalam video ini ya. Langsung saja simak penjelasannya. Kita mulai dari mengingat dulu di zaman SD ya. Misalkan dulu kan pernah diajari tentang Porogapit ya. 8 dibagi oleh 3. Maka hasilnya adalah 2. Karena 2 kali 3 itu kan mendekati 8 yaitu 6 ya. Dikurangkan hasilnya adalah 2. Ternyata 8 itu jika dibagi 3 itu hasilnya 2 dan masih sisa dengan 2. Nah, maka 8 itu bisa dituliskan dengan 3 kali 2 ditambah dengan 2. Nah, ini adalah tips bagaimana mengingat konsep dari pembagian suku banyak ya. Nah, sehingga yang dibagi itu sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah dengan sisa. Kalau dituliskan dengan fungsi ya, fx sama dengan px dikali hx ditambah dengan sx ya. Contoh dari pembagian suku banyak adalah seperti ini ya. Tentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah x dikurangi 3 oleh x min 3. Nah, ini kita tentukan ya, kita cari dengan yang pertama dengan cara Porogapit karena tadi kan sudah mengingat tentang Porogapit ya. Nah, yang pertama kita dengan cara Porogapit. Pertama kita tuliskan yang dibagi dulu 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat plus x min 3. Kemudian dibagi dengan x min 3. Perhatikan suku dengan variabel pangkat tertingginya ini ya. Nah, 2x pangkat 3 ini dibagi dengan variabel pembaginya ya. Berarti 2x pangkat 3 dibagi dengan x adalah 2x kuadrat. Kemudian dikalikan balik ke sana ya. 2x kuadrat dikali dengan x adalah 2x pangkat 3. 2x kuadrat dikali min 3 adalah min 6x kuadrat ya. Jika bisa ditulis seperti ini, kemudian dikurangkan ya. Ketemu x kuadrat plus x. Dibagi lagi ke sana, ketemu x dikalikan balik x kuadrat min 3x. Dan dikurangkan lagi, ketemu 4x min 3. Balik lagi ke sana, dibagi lagi. 4x dibagi x adalah plus 4. Plus 4 dikali x min 3 adalah 4x min 12. Sehingga dikurangkan, ketemu dengan sisa. Atau ini sudah tidak bisa dibagi lagi ke sana ya. Berarti ini dia merupakan sisanya ya. Ini merupakan hasil baginya ya. Hasil bagi. Nah, perhatikan derajat dari yang dibagi sama pembaginya ini ya. Nah, misalkan ini, jika fx atau yang dibagi itu berderajat n ya, dan pembaginya adalah berderajat m, dengan m itu kurang dari sama dengan n ya, maka derajat dari hasil baginya ini adalah n dikurangi m. Berarti kalau misalkan derajatnya yang dibagi 3 dan derajat pembaginya adalah 1, maka hasil baginya itu berderajat 3 dikurangi 1 ketemu 2 ya. Dan derajat maksimum dari sisa bagi ini adalah 1 kurangnya dari derajat pembaginya. Kalau misalkan derajat pembaginya 1 ya, maka maksimum derajat dari sisanya adalah 0. Ini perhatikan ya. Nah, selanjutnya ada cara lain untuk menentukan pembagian suku banyak ini ya. Namanya dengan cara skema Horner ya. Kemarin kita kan sudah belajar tentang skema Horner pada nilai suku banyak ya. Nah, itu kita gunakan untuk pembagian suku banyak ini ya. Cara Horner adalah dengan mengalihkan miring-miring ya kemarin ya. Nah, pertama adalah kita tulis atau kita buat pembaginya itu sama dengan 0. Sehingga x min 3 itu sama dengan 0. Ketemu x sama dengan 3. Nah, 3 ini yang kita otak-atik untuk mencari hasil bagi dan sisa bagi dari pembagian suku banyak.
Selanjutnya berarti kita tulis koefisien dari yang dibagi 2, min 5, 1, dan min 3. 2 turun dulu ke bawah, berarti 2 kali 3 adalah 6, dijumlahkan ketemu 1. 1 kali 3 ketemu 3, dijumlahkan ketemu 4. 4 kali 3 adalah 12, dijumlahkan ketemu 9. Nah, 9 ini dia merupakan sisanya, dan 2, 1, 4 ini adalah koefisien dari hasil bagi ya. Koefisien dari hasil bagi. Nah, sehingga hasil baginya adalah tadi derajat maksimum hasil bagi itu adalah derajat dari yang dibagi dikurangi dengan derajat pembaginya ya. 2x kuadrat, x kuadrat ya 2. Derajatnya yang dibagikan 3. Derajatnya pembaginya adalah 1, berarti derajatnya hasil bagi adalah 2. 2x kuadrat plus x plus 4. Turun ke bawah ya. Sehingga sisanya adalah 9. Nah, dari 2 ini ya, karena kan tadi sudah mengingat konsepnya ini, maka yang dibagi berarti 2x pangkat 3 min 5x kuadrat plus x min 3 itu sama dengan pembaginya x min 3 dikali dengan hasil baginya adalah 2x kuadrat plus x plus 4 ditambah dengan sisa yaitu adalah 9. Cukup sederhana ya untuk pembagian suku banyak ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bentuk pembagian polinomial ya. Ada 3 bentuk yang akan kita bahas dalam video ini ya. Yang pertama adalah pembagian polinomial oleh bentuk linear x min k. Tadi kita sudah belajar itu. Yang kedua adalah pembagian suku banyak oleh bentuk linear ax plus b. Dan yang ketiga adalah pembagian suku banyak oleh bentuk kuadrat ax kuadrat plus bx plus c dengan a tidak sama dengan 0. Nah, yang pertama adalah pembagian polinomial oleh bentuk linear x min k. Sebenarnya ini sudah sama ya, karena x min k atau x min 3 ini kan bentuknya sama dengan x min k ya. Nah, contoh lain misalkan ini, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat min 13x min 8 jika dibagi x min 3. Kemudian nyatakan fx dalam bentuk fx sama dengan x min k dikali dengan hx ditambah dengan s dengan cara Horner. Berarti kita akan mencari ini dengan cara Horner ya. Kita buat pembaginya itu sama dengan 0 dulu. Berarti x min 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 3. Berarti 3 ini adalah k-nya atau yang ditulis di sisi kiri dari Hornernya ya. Selanjutnya kita tulis koefisien dari yang dibagi atau fx-nya. Berarti 3, min 7, min 13, dan min 8. Kemudian ya 3 turun dulu ya. Ini kosong. 3 kali 3 adalah 9 dijumlahkan dengan min 7 ketemu 2. 2 kali 3 adalah 6 dijumlahkan dengan min 13 ketemu min 7. Min 7 kali 3 adalah min 21 dijumlahkan ketemu min 29. Nah, ini dia merupakan sisa dan ini adalah koefisien dari hx-nya atau hasil baginya ya. Dari 2 ini kita tuliskan ya. Hasil baginya adalah 3x kuadrat plus 2x min 7 dan sisanya adalah min 29. Sehingga fx itu dapat dituliskan dengan 3x pangkat 3 min 7x kuadrat min 13x min 8 sama dengan x min 3 itu pembaginya ya. 3x kuadrat plus 2x min 7 itu adalah hasilnya dan min 29 adalah sisanya ya. Ini yang dibagi ya, yang dibagi. Ini adalah pembaginya ya, atau px-nya. Ini adalah hasil baginya, hx-nya. Ini adalah sisanya ya. Nah, sudah paham ya. Selanjutnya kita ke pembagian suku banyak oleh bentuk linear ax plus b ya. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari fx sama dengan 6x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat min 11x min 3 jika dibagi dengan 3x min 1. Ya. Kemudian nyatakan fx dalam bentuk fx sama dengan ax plus b dikali dengan hx plus s dengan cara bersusun. Yang kedua dengan cara Horner ya. Kita mulai dengan cara bersusun dulu. Berarti kita tulis yang dibagi atau fx-nya dulu. 6x pangkat 3 min 5x kuadrat min 11x min 3. Dibagi dengan 3x min 1. Ya. Hasilnya adalah ini ya. Ini dibagi ini dulu. Berarti 2x kuadrat dikali dengan 3x, hasilnya adalah x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat. Dikurangkan lagi ketemu min 3x kuadrat min 11x ya.
Dan ini dibagi lagi dengan 3x min 1 ya. Min 3x kuadrat dibagi dengan 3x ketemu min x kali 3x ya. Min 3x kuadrat, min x kali min 1 ketemu plus 1. Dikurangkan ya, ketemu min 12x min 3. Dibagi lagi dengan 3x min 1, ketemu min 4 ya. Min 4 kali 3x adalah min 12x, min 4 kali min 1 adalah plus 4. Dikurangkan ketemu dengan min 7. Berarti ini sisa ya. Ini adalah hasil baginya, hx-nya ya. Dengan yang kedua adalah dengan cara Horner ya. Yang pertama kita buat 0 dulu pembaginya, berarti 3x min 1 sama dengan 0. Kemudian ketemu x sama dengan 1/3. Ini adalah k-nya ya, yang ditulis di sebelah kiri dari skema Horner. Kemudian kita tulis koefisien dari fx-nya, 6, min 5, min 11, dan min 3. Kemudian 6 turun dulu ke bawah ya. 6 kali 1/3 adalah 2. Dijumlahkan dengan min 5 ketemu min 3. Min 3 kali 1/3 adalah min 1. Dijumlahkan dengan min 11 ketemu min 12. Min 12 kali 1/3 ketemu min 4. Dijumlahkan ketemu min 7. Berarti ini adalah sisa dan ini adalah koefisien dari hx ya. Hasil baginya adalah hx dibagi dengan a. Kenapa bisa demikian ya? Nah, perhatikan bahwa kita tadi sudah belajar tentang fx sama dengan x min k dikali dengan hx plus s. Nah, jika k-nya ini adalah min b per a, misalkan ini ya, kita tuliskan dalam bentuk pembagian ya, maka fx sama dengan x min 1/3 ya, dikali dengan hasil baginya 6x kuadrat min 3x min 12. Ditambah dengan sisanya, berarti min 7. Nah, x min b per a ini ya, misalkan a-nya kita keluarkan ke sana ya, sehingga 1/a itu sama sehingga fx itu sama dengan 1/a dikali dengan ax min b ya. 1/a dikali x adalah x, 1/a dikali min b adalah min b per a ya, perhatikan ini. Nah, maka fx itu sama dengan ax min b, hx-nya ini dibagi a ya. 1/a-nya dipindah ke sini. 1/a dikali dengan hx adalah hx dibagi a. Kemudian ditambah dengan sisa. Maka hasil baginya itu hx ya. Hx ini dibagi dengan a. Ya, maka 6x kuadrat min 3x min 12 dibagi dengan 3 sama dengan 2x kuadrat min x min 4 ya. Sehingga fx itu dapat ditulis dengan 6x pangkat 3 min 5x kuadrat min 11x min 3 ya, sama dengan ini tadi berubah dengan 3x min 1. Dengan hx-nya juga berubah, 2x kuadrat min x min 4 dan ditambah dengan sisa adalah min 7 ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pembagian suku banyak oleh bentuk kuadrat ax kuadrat plus bx plus c ya, dengan cara skema Horner ya. Syarat untuk skema Horner biasa ya, itu adalah pembaginya itu bisa difaktorkan ya. Syaratnya ya, syarat terus di sini aja ya. Syarat adalah pembagi bisa difaktorkan. Syarat untuk skema Horner biasa ya. Skema Horner biasa. Nah, nanti kita akan belajar tentang skema Horner Kino ya. Berbeda dengan Horner biasa, ada bedanya tapi lebih mudah dan lebih praktis ya. Nah, langkah pertama ya, karena harus difaktorkan untuk pembaginya, maka kita faktorkan dulu pembaginya ya. 2x kuadrat plus x min 6 itu sama dengan 2x min 3 dikali dengan x plus 2. Bisa difaktorkan ya. Nah, selanjutnya berarti kalau sudah difaktorkan, kita bagi fx dengan salah satu faktornya ya. Boleh ini dulu ya. Misalkan kita pilih yang pertama dulu, 2x min 3 ya. 2x min 3 sama dengan 0, maka x min 3/2 sama dengan 0. Maka K1 diperoleh 3/2 atau pembagi pertama adalah 3/2 ya. Dan K1 di sini adalah 3/2. Kemudian kita tulis koefisien dari yang dibagi atau fx-nya. 2 min 1 ya, min 9, 1 dan 17. Kemudian 2 turun dulu ke bawah, 2 kali 3/2 3, dijumlahkan 2 kali 3/2 3, dijumlahkan ketemu min 6 kali 3/2 adalah min 9 ya. Dijumlahkan dengan 1 ketemu
min 8 kali 3 per 2 adalah min 12. Ditambah dengan 17 ketemu 5 ya. Ini adalah S1 ya. Ini adalah H1X-nya. H1X-nya. Nah, langkah berikutnya adalah kita bagi dengan faktor lain dari H1X-nya ini ya. H1X dibagi lagi dengan X min K2 atau faktor yang lainnya, berarti X plus 2 ya. Nah, X plus 2 kita buat 0 dulu, sehingga ketemu X sama dengan min 2 ya. Kemudian 2 turun dulu ke bawah, 2 kali min 2 adalah min 4, dijumlahkan dengan 2 ketemu min 2 kali min 2 adalah 4, dijumlahkan ketemu min 2 kali min 2 adalah 4, dijumlahkan dengan min 8 ketemu dengan min 4 ya. Stop sampai di sini saja. Di sini dibiarkan kosong ya. Karena kan ini ya, yang HX-nya ini yang kita bagi dengan faktor yang lainnya ya. Sehingga ketemu ini adalah S2 ya. S2 ini adalah H2X-nya ya. H2X-nya. Kemudian kalau sudah ketemu seperti ini, langkah selanjutnya apa ya? Nah, langkah selanjutnya adalah kita substitusikan dulu H1X-nya ini kan sudah ketemu ya, H1X-nya ini. Kita masukkan ke dalam fungsi fx-nya atau yang dibaginya ya. Sehingga fx bisa dituliskan dengan x min K1 atau pembagi pertama dikali dengan hasil bagi pertama ditambah dengan sisa pertama ya. Nah, dari ini ya, kan tadi kita ketemu H1X-nya ya. Nah, kita masukkan di sini ya. Maka fx itu sama dengan x min K1 dikali dengan x min K2 ya. Kan ketemu X min K2 dikali dengan H2X plus S2 ya. Ini ya. Ditambah dengan S1 ya. Maka Fx sama dengan X min K1 atau pembaginya ini ya. Ini faktor pembaginya dikali dengan H2X, berarti ini H2X ditambah dengan S2 kali dengan X min K1 atau pembagi pertama ditambah dengan sisa pertama. Maka ketika K1-nya ini ya, bentuk pecahan, maka kan keluar ke sana ya penyebutnya ya. Maka A dikali dengan X min K1 dikali dengan X min K2. Sehingga H2X-nya ini juga dibagi dengan A ya. Ditambah dengan S2 X min K1 ditambah dengan S1. Nah, ini ya. Ini dia merupakan sisa ya. Sisa dan ini adalah hasil bagi. Nah, maka hasil baginya itu adalah H2X dibagi dengan A. A-nya berapa? A-nya 2. Maka hasil baginya adalah 2X kuadrat min 2X min 2 dibagi dengan 2 ya. Sama dengan X kuadrat min X min 1. Nah, ini penjelasan tadi sama kayak sebelumnya ya, bentuk X plus B tadi. HX juga dibagi A karena A ya, perhatikan A di sini, dia tidak sama dengan 1 atau lebih dari 1 ya. Nah, selanjutnya ketemu sisa. Pertama S1 5, S2 adalah min 4. Nah, kita punya teori ini S2 dikali dengan X min K1. K1-nya adalah 3 per 2 ya. Maka S2, maka sisa pembaginya adalah S2 dikali dengan X min K1 min 4 dikali dengan ini ya, dikali dengan X min K1-nya ini atau pembagi pertama di atas ini ya, ditambah dengan sisa pertama. Min 4 dikali X min 3 per 2 ditambah dengan sisa pertama adalah 5. Min 4X min 4X plus 6 ditambah 5. Ketemu min 4X plus 11. Ini adalah sisa pembagiannya ketemu, hasil baginya juga ketemu. Nah, ini adalah contoh dari pembagian polinomial dalam bentuk kuadrat dengan cara skema luar biasa. Syaratnya tadi adalah bisa difaktorkan. Selanjutnya kita belajar tentang skema Horner-Kino ya. Skema Horner-Kino ini ya, itu walaupun pembaginya itu bisa difaktorkan maupun tidak bisa difaktorkan, nah itu bisa digunakan
skema Horner-Kino ini ya. Untuk skema Horner ini ya, kita bisa menuliskan seperti ini ya, dalam bentuknya ini ya. Kita di sini sekat ya. Di sini adalah koefisien dari yang dibagi, berarti misalkan A, B, C, D, E. Nah, dua terakhir ini adalah sisa pembagiannya. Di sini adalah koefisien dari hasil baginya ya. Di sini adalah K1, di sini adalah K2 ya. Nah, K1 ini ya, K1 ini adalah sama dengan C per A. Kemudian K2-nya ini adalah min B per A ya. Nah, kita perhatikan contohnya saja ya, langsung ini ya. Berarti kita cari dulu K1 dan K2-nya dari pembaginya ya. 2x kuadrat min X, min 4 kita buat sama dengan 0. Ketemu X kuadrat sama dengan ya intinya ya. Nah, X kuadrat sama dengan setengah X plus 2 sudah ketemu di sini ya. Nah, K1-nya ini adalah min C per A. Berarti min 4 per 2 atau 2 ya. Kalau misalkan kalian bisa membentuk X kuadrat, ketemu di sini. Ini adalah K1, ini adalah K2 atau bisa gunakan rumus ini tadi ya. Nah, ini jangan sampai terbalik. Ini yang atas ya. Nah, ini yang bawah. Nah, kemudian kita tulis koefisien dari yang dibagi 2, min 7, min 9, 18, dan 9 ya. Karena tadi kan sudah ketemu K1 dan K2. Kita tuliskan juga 2 dan setengah. Ada bagian yang kosong, berarti ini, dan ini ya. Ini adalah kosong. Ini sekatnya ya, saya tuliskan. Nah, ini dua terakhir ini nanti adalah sisa pembagiannya dan ini adalah hasil baginya nanti di sini ya. Nah, kemudian 2 turun dulu ke bawah ya, 2 kali setengah ketemu di sini ya. Kalikan miring ke sana nanti ya. 2 kali setengah adalah 1 ya, 2 kali 2 adalah 4. Nah, ini dijumlahkan dulu, ketemu min 6. Min 6 kali setengah adalah min 3 ya, miring lagi ke sana. Min 3. Min 6 kali 2 adalah min 12 ya. Ini dijumlahkan dulu. Ketemu min 8 ya. Min 8 kali setengah ketemu min 4. Kemudian min 8 kali 2 adalah min 16 ya. Stop sampai di sini saja. Kemudian ini dijumlahkan ketemu 2, ini dijumlahkan ketemu min 7 ya. Berarti ini adalah sisanya ya. Sisa, dan ini adalah koefisien dari HX-nya ya. Nah, maka hasil baginya adalah HX dibagi A ya. Karena A tadi kan tidak sama dengan 1 ya. Maka HX itu dibagi dengan A. 2x kuadrat min 6x min 8 dibagi dengan 2, ketemu x kuadrat min 3x min 4. Dan sisa pembaginya adalah langsung 2x min 7 ya. Nah, jadi hasil bagi adalah x kuadrat min 3x min 4 dan sisa pembagiannya adalah 2x min 7. Nah, ini adalah pembahasan dari bentuk pembagian polinomial ya. Nah, dari pembagian polinomial ini intinya adalah kita harus tahu ketika sisa pembagiannya ini adalah 0 dan pembaginya 0 bagaimana ya. Nah, kita tadi mengingat ya konsep dari pembagian cukup banyak itu adalah yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah dengan sisa. Dituliskan dengan fx sama dengan px dikali dengan hx ditambah dengan sx ya. Nah, ketika pembaginya ini 0 ya. Ketika pembaginya ini 0 ya, atau misalkan x min a ya, misalkan pembaginya adalah x min a. Ketika ini pembaginya 0 ya, berarti kan x-nya ini adalah a ya. Maka fa sama dengan 0 dikali dengan ha ditambah dengan sa ya. Maka ketemu ya dari ini dan ini ya. Tinggal ini dan ini, maka fa itu sama dengan sisa dari a. Nah, jika cukup banyak dibagi dengan x min a, maka sisanya adalah fa. Nah, ini merupakan teorema sisa yang akan nanti kita bahas di video berikutnya ya. Nah, artinya bahwa jika fx dibagi oleh x min a, maka sisanya adalah fa. Jika fx dibagi oleh ax plus b, maka sisanya adalah f min b per a. Nah, dan ingat derajat sisa itu selalu satu kurangnya dari derajat pembagi. Sehingga fx dibagi x min a, sisanya adalah p. Fx dibagi x min a, x min b atau bentuk kuadrat, sisanya adalah px plus q ya. Ingat ya ini ya.
Nah, jika sisanya adalah 0 ya, jika sisanya adalah 0, maka FK itu kan sama dengan X min K dikali dengan HK ya. Berarti pembaginya ini dia merupakan faktor dari fungsi polinomialnya ya. Nah, X min K adalah faktor suku banyak jika dan jika FK atau sisa pembagiannya itu sama dengan 0 ya. Nah, itu merupakan teorema faktor yang akan kita pelajari di video nanti ya, video berikutnya. Nah, artinya adalah jika X min K adalah faktor dari Fx, maka Fk itu sama dengan 0 atau sisanya adalah 0. Jika Fk itu sama dengan 0, jika sisanya adalah 0, maka X min K merupakan faktor dari Fx ya. Demikian penjelasan tentang pembagian suku banyak. Nah, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya tentang itu tadi ya, teorema sisa dan teorema faktor. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.